Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin bolu kopi dengan 5 telur. Nah, ini sangat enak dan mudah banget cara bikinnya. Tinggal kita ikutin aja step by stepnya. Ini langsung jadi bolu favorit teman-teman. Selain yang caranya mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat bolu kopi dengan 5 butir telur. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu kita menggunakan 5 butir telur utuh. Selanjutnya 100 gram tepung terigu protein rendah, 85 gram gula pasir, 125 gram margarin, 1 sendok teh emulsifier atau di sini saya menggunakan SP, bisa juga menggunakan TBM maupun Ovalet. Kemudian 1-2 saset kopi instan, boleh menggunakan kopi apa saja. Setelah itu yang terakhir adalah 1 saset susu bubuk atau sekitar 20 gram. Nah, untuk kopi instannya bisa menggunakan sekitar 30-40 gram ya. Oke, itu dia bahan-bahannya, langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita akan lelehkan margarin terlebih dulu. Untuk melelehkan margarinnya kita gunakan api yang sangat kecil aja, kemudian kita bisa aduk-aduk seperti ini. Kalau udah wadahnya mulai panas, dia akan mulai meleleh seperti ini. Apinya jangan lupa tetap kecil ya. Kita aduk terus sampai dia mulai seperti ini nih. Setelah seperti ini baru kita matikan apinya. Kita aduk-aduk aja terus sampai semuanya meleleh seperti ini. Jadi dia tidak akan terpisah antara lemak dengan airnya. Dia tetap menyatu seperti ini. Hati-hati untuk melelehkan margarinnya, jangan sampai dia terpisah antara lemak serta airnya, supaya nanti bolunya itu nggak seret. Bolunya itu semakin lembut kalau dia seperti ini, nggak terpisah seperti ini. Langsung disisihkan, kenapa? Karena wadahnya kan masih panas. Kalau tetap ditaruh di tempatnya seperti itu, nanti bakalan kepisah antara lemak serta airnya. Kita sisihkan dulu aja margarin yang udah kita lelehkan, kemudian kita lanjut untuk mengayak bahan keringnya. Mulai dari tepung terigu, kemudian susu bubuk kita ayak juga. Nah, kenapa dua bahan ini kita ayak? Supaya tidak ada bahan yang bergerindil, nanti bisa mudah untuk tercampurnya. Kita sisihkan dulu bahan keringnya, lanjut kita bikin adonannya. Kita masukkan 5 butir telur utuh semuanya. Jangan lupa untuk membuat kue seperti ini, usahakan untuk telurnya ini suhu ruang, jadi dia tidak dingin. Kalau udah 5 butir telur utuh kita masukkan, kita tambahkan bahan berikutnya yaitu gula pasir. Setelah itu ini bisa kita pasang terlebih dulu. Lalu kalau udah kita pasang, kita tambahkan bahan berikutnya yaitu SP atau emulsifier itulah. Kita pakai sebanyak 1 sendok teh seperti ini. Berarti ketiga bahan udah selesai ya, mulai dari telur, gula pasir, serta SP. Ini udah siap untuk kita mixer. Kita mixer aja dengan kecepatan maksimal hingga putih, kental, dan berjejak seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang putih, kental, dan berjejak biasanya tergantung dengan bahan yang kita gunakan, seperti fresh tidaknya telur, kemudian SP-nya masih bagus atau tidak. Nah, di momen saya membuat bolu kopi ini, saya nge-mixer dengan kecepatan maksimal, hanya dengan waktu sekitar 8 menit dia bisa putih, kental, dan berjejak seperti ini. Kita buka dulu ya. Kita coba lihat, kalau misalnya kita angkat nih, kelihatan masih ada jejaknya seperti ini. Kalau udah seperti ini, bisa kita masukkan bahan keringnya yang udah kita ayak tadi. Kita nyalain aja mixernya dengan speed yang paling minimal atau yang paling kecil, yang paling rendah. Kemudian kita masukkan bahan keringnya secara bertahap. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 tahap ya. Nggak usah sampai tercampur rata. Kita masukkan aja sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, kalau udah semuanya kita masukkan, ini langsung aja kita matikan, jadi nggak perlu sampai tercampur rata banget. Kelihatan tercampur aja seperti ini. Langsung kita matikan aja mixernya, kemudian kita lepas untuk whisknya. Kita keluarin aja dari alatnya ini. Kemudian kita akan masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Kita masukkan secara bertahap, jadi nggak langsung semuanya ya. Kita masukkan aja secara bertahap supaya dia mudah untuk tercampur ratanya.
Kalau udah kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk balik secara perlahan supaya nanti nggak banyak gelembung di dalam sini. Kita masukkan yang terakhir, kita aduk balik seperti ini. Kalau udah mulai kelihatan tercampur rata nih, nggak sampai tercampur rata banget biar nggak terlalu lama atau nggak terlalu sering diaduk. Kalau udah mulai tercampur rata aja, kemudian kita masukkan bahan yang terakhir, yaitu masukkan kopi instannya. Kopi instan yang digunakan boleh sesuai selera, apa aja juga boleh. Kalau misalkan tidak ingin terlalu bau kopi, boleh menggunakan 1 saset saja juga boleh. Setelah kopinya kita masukkan, kemudian kita aduk balik. Jadi kopi instannya ini nggak perlu dilarutkan ya. Kita aduk balik sampai dia benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, berarti ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakan yang saya gunakan adalah cetakan 20x20 seperti ini. Kemudian di bawah dan sampingnya saya alasin dengan baking paper supaya nanti lebih mudah untuk melepasnya. Kemudian bisa kita masukkan aja untuk adonannya ini, kita masukin semuanya. Kemudian kita ratakan aja bagian atasnya. Setelah diratakan bagian atasnya, kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung kecilnya. Kalau udah kita hentakan, ini bisa kita oven. Kita oven atau kita panggang di suhu 170 hingga 180 derajat Celcius selama 45-60 menit atau hingga matang, sesuaikan aja dengan suhu masing-masing. Jangan lupa untuk dipanasin terlebih dulu ovennya. Jadi sebelum adonannya mulai dibikin, kita panasin ovennya di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai suhu di dalam oven itu stabil. Kalau udah stabil, baru kita bisa memasukkan adonan yang udah jadi. Di sini saya menggunakan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit. Udah matang seperti ini, kita ambil aja. Kemudian di sini akan langsung saya balik. Ini saya balik dengan kondisi yang lumayan masih panas ya. Jadi kalau di rumah itu sangat amat nggak sabaran, langsung aja dibalik kalau udah panas. Kemudian ini bisa kita lepas untuk baking papernya. Kita pindahin dulu baking papernya. Kalau udah selesai, ini bisa kita iris-iris seperti ini. Kelihatan banget kan, ngirisnya aja kelihatan empuk banget ini. Ini dia bolu kopi 5 telurnya. Ini sangat enak banget. Kalau misalnya ingin lebih tinggi lagi, bisa menggunakan cetakan sekitar 18 cm untuk 5 butir telur ini. Dan ini beneran rasanya memang enak. Untuk kopi instannya, sesuai yang saya bilang tadi, tidak harus menggunakan yang sama persis di video ini. Bisa menggunakan merek yang lainnya, seperti contohnya Luwak White Coffee atau Good Day, atau terserah, sesuai teman-teman aja. Oke, jangan lupa ya, cobain ini di rumah. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bolu kopi 5 telur ini di rumah, karena ini memang enak banget. Apalagi buat teman-teman yang penyuka kopi, ini sangat direkomendasiin banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.